Ketum PT, Dr. Ipong Hembing Putra. Bumi tertampar, banjir Sumatera dan Aceh, jadi saksi sejarah, negeri dibasahi air mata. Penulis adalah Ketua Umum DPP Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia PT. Sekaligus tokoh mualaf nasional dan Panglima Cheng Ho. Indonesia kembali berduka, bumi Nusantara seperti ditampar keras oleh alam sendiri dan yang paling perih, tamparan itu sebenarnya kita yang memintanya. Sumatera dan Aceh, dua wilayah yang dulu berdiri gagah dengan sabuk hijau terkuat di negeri ini, kini tak lebih dari halaman luas yang dikeruk demi kepentingan segelintir manusia. Banjir datang bukan karena hujan semalam. Banjir ini adalah semacam protes alam. Protes yang dikirimkan dengan cara paling brutal, air bah, lumpur, dan kerusakan. Ketika air menggelepar mencari ruang di tanah yang telah kehilangan daya cengkeramnya, itu bukan sekadar luapan. Itu jeritan bumi. Penggundulan hutan sudah terjadi bertahun-tahun, tetapi seolah-olah kita semua memilih pura-pura buta. Ada pejabat yang sibuk menyusun laporan, ada pengusaha yang sibuk menghitung laba, dan ada masyarakat yang sibuk bertahan hidup di tengah kehancuran yang bukan mereka buat. Sumatera dan Aceh kini menjadi saksi sejarah, bagaimana manusia menghancurkan benteng alamnya sendiri. Hutan yang dulu jadi pelindung, kini hanya tinggal jejak di peta, sementara izin-izin pembalakan terus mengalir seperti tak ada masa depan yang harus dijaga. Lihatlah hari ini, sungai membawa batang kayu besar yang seharusnya berdiri menjaga tanah, bukan hanyut menuju laut bersama kesedihan rakyat. Di balik rumah-rumah yang ditelan banjir, ada cerita tentang pemerintah yang lalai, perusahaan yang rakus, dan sistem yang lebih memilih uang daripada keseimbangan alam. Ketum PT, Dr. Ipong Hembing Putra, melihat tragedi ini bukan sebagai kebetulan, tetapi akibat dari pilihan buruk yang dilakukan bertahun-tahun. Beliau menegaskan, kerusakan seperti ini bukan bencana alam. Ini bencana manusia. Jika hutan dirawat, sungai dihormati, dan gunung dijaga, tidak mungkin air sedemikian brutal menerjang kehidupan rakyat. Tetapi nyatanya, hutan ditebang, bukit dipangkas, dan lembah dirusak. Lalu kita berharap alam diam. Mustahil. Aceh dan Sumatera kini mengirimkan pesan keras, kalian telah melewati batas. Ribuan warga mengungsi, menjerit mencari tempat aman, sementara foto-foto pejabat di spanduk pembangunan tampak ironis di balik kehancuran. Jalan-jalan patah, jembatan hanyut, sawah tertimbun lumpur. Ini bukan hanya kerusakan fisik, ini kehancuran masa depan. Anak-anak menangis ketakutan, memeluk orang tua mereka yang tak tahu harus menjawab apa ketika ditanya, kenapa rumah kita hilang? Bukankah ini cermin paling kejam dari kegagalan menjaga negeri? Ironisnya, setiap kali bencana datang, kita hanya sibuk saling menyalahkan tanpa mau melihat akar persoalan, kerakusan. Kerakusan perusahaan yang merampas hutan. Kerakusan oknum pejabat yang memberi izin sembarangan. Kerakusan sistem yang hanya mengukur kemajuan dari angka investasi. Dan akhirnya, masyarakat kecil menjadi tumbal yang paling pertama dan paling menderita. Dalam perspektif Islam, perusakan alam adalah bentuk kedurhakaan. Dalam tradisi Tionghoa, hilangnya keseimbangan alam adalah awal kehancuran besar. Maka ketika kedua nilai moral ini dilanggar, tidak heran bumi merasa dikhianati. Sebagai Ketum PT, memandang tragedi ini bukan hanya isu ekologis, tetapi isu moral bangsa. Bangsa yang kehilangan moral dalam menjaga alam, pada akhirnya akan kehilangan masa depan. Hari ini Sumatera dan Aceh menangis. Esok, jika kita tetap sama, pulau-pulau lain akan ikut meratap. Kita tidak sedang berjalan menuju masa depan, kita sedang berlari menuju kehancuran jika pola ini tidak segera diubah. Pemerintah harus berhenti menutup mata. Bukan lagi waktunya berbicara di depan kamera, saat rakyat tenggelam di belakangnya. Perusahaan harus berhenti memperlakukan hutan seperti gudang pribadi. Ada nyawa manusia yang terhubung dengan setiap pohon yang ditebang. Aparat harus berani memutus rantai mafia kayu dan mafia izin yang sudah lama bercokol seperti hama. Media khususnya media independen, harus terus bersuara lantang menolak pembungkaman dan menyingkap kebusukan yang selama ini ditutupi laporan manis. Akademisi perlu bicara lebih keras. Ilmu tidak boleh tinggal di perpustakaan ketika rakyat mati di tengah banjir. Dan masyarakat harus menjadi garda paling depan dalam menuntut perubahan, bukan hanya menjadi korban yang sabar tanpa suara.
Banjir di Sumatera dan Aceh bukan peristiwa biasa, ini adalah alarm besar yang tidak boleh kita matikan dengan dalih cuaca ekstrim. Jika alam sudah mulai berbicara dengan cara seperti ini, itu artinya kita sudah terlalu jauh melampaui batas kesabaran bumi. Hari ini air hanya menggelepar. Besok, mungkin ia akan mengamuk tanpa ampun. Kita yang hidup saat ini punya tanggung jawab moral untuk memperbaiki apa yang masih bisa diselamatkan. Karena jika tidak, kita tidak hanya mengkhianati bumi, tetapi juga mengkhianati anak-anak yang kelak mewarisi tanah air ini. Semoga tamparan besar ini membuka mata kita. Semoga air yang menggelepar ini menjadi peringatan terakhir sebelum semuanya terlambat.